berikan kepada manusia dua mata, wa lisanan wa syafatain, dan dia diberikan lisan dan juga dua bibir. Lisan merupakan anggota badan manusia yang dengannya dia bisa berbicara, dia bisa mengungkapkan maksud hatinya. Lisan merupakan tempat masuknya makanan-makanan untuk manusia, dan dengan adanya lisan maka wajah manusia semakin tampak indah dan mulia. Ucapan yang keluar dari lisan seseorang akan mempengaruhi aktivitasnya. Ketika seorang terbiasa mengucapkan ucapan-ucapan kebaikan, maka aktivitasnya akan baik. Demikian pula ketika seorang terbiasa mengucapkan ucapan-ucapan keburukan, ucapan itu akan berdampak pada buruknya aktivitas dia. Sebagaimana perkataan yang sangat indah dari Yahya bin Katsir rahimahullahu ta'ala, beliau pernah mengatakan, ma salaha mantiqu rajulin illa araftu dzalika fi sa'iri amalihi. Tidaklah aku melihat orang yang baik dalam ucapannya, kecuali aku melihat baik pula di dalam semua perbuatannya. Wala fasada mantiqu rajulin qad, dan tidaklah aku melihat ada orang yang buruk dalam ucapannya, ucapan yang menyakitkan, ucapan celaan dan cacian, illa araftu dzalika fi sa'iri amali, kecuali aku melihat keburukan di semua amalan dia. Ketika seorang telah mengucapkan satu ucapan, maka dia akan mengikuti ucapannya, dan ketika ucapan itu belum disampaikan, maka seorang bisa mengendalikannya. Ketika ada seorang bapak yang mengatakan kepada anaknya bahwa di akhir pekan ini engkau akan aku belikan sepeda, ketika sudah terlontar seperti ini, maka ucapan ini akan ditagih oleh anaknya, dan ketika dia belum mengucapkan, maka dia bisa mengendalikan. Abu Hatim bin Hibban al-Busti rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, al-kalimatu idza takallama biha malakahu, idza takallama biha malakathu, wa illam yatakallam biha malakaha. Kalimat itu, ucapan itu, jika sudah terlontar, jika sudah terucap, maka seorang akan mengikuti ucapannya, dia terikat dengan ucapannya. Wa illam yatakallam biha, kalau dia belum mengucapkannya, maka malakaha, dia masih bisa mengendalikannya. Dan ingatlah bahwa setiap ucapan yang keluar dari lisan seseorang akan ditulis oleh malaikat, apakah itu masuk dalam catatan kebaikan ataukah masuk dalam catatan keburukan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Qaf, Allah berfirman, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah terucap satu lafaz pun. Allah tidak mengatakan satu paragraf, satu lembar, tapi Allah mengatakan ma yalfidhu min qaulin, tidaklah terlafaz satu ucapan, illa ladaihi raqibun atid, kecuali di sana ada malaikat yang mengawasi dan selalu hadir. Kalaulah kita perhatikan ya, uslub ayat yang mulia ini, surat Qaf pada ayat yang ke-18 ini, mirip seperti uslub kalimah thayyibah, ucapan yang baik, la ilaha illallah. Kalau kita perhatikan mirip pola kalimatnya, la ilaha illallah, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah ada satu ucapan pun kecuali di sana ada malaikat yang siap untuk menulisnya. Apakah itu masuk dalam catatan kebaikan ataukah dia masuk dalam catatan keburukan? Sehingga para ulama tafsir, mereka berbeda penafsiran, apakah semua ucapan itu ditulis ataukah yang ditulis itu hanya kebaikan atau keburukan saja. Mereka membagi ucapan itu dalam 3 pembagian. Yang pertama adalah ucapan yang bermuatan kebaikan, ucapan yang bermuatan keburukan, dan ucapan yang tidak bernilai kebaikan atau keburukan.
Kalaulah ucapan kebaikan, maka jelas yang menulis adalah malaikat pencatat kebaikan. Demikian pula keburukan, maka yang menulis adalah ucapan atau malaikat pencatat keburukan. Yang jadi perselisihan di kalangan ulama tafsir adalah bagaimana ucapan yang tidak ada muatan kebaikan dan keburukan. Misalnya, ketika seorang bertemu dengan temannya, dia mengucapkan gimana kabarmu, dan semisalnya ucapan basa-basi semacam ini masuk di mana? Maka Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin menyebutkan dalam tafsirnya, tafsir Al-Quranil Karim, bahwa semua ucapan itu hanya masuk dalam dua kategorisasi saja. Kalaulah dia bukan ucapan kebaikan, maka dia ucapan keburukan. Seandainya ada seorang yang menyambut tamunya, yang dia berbasa-basi dengan tamunya, dia katakan bagaimana kabar keluargamu, bagaimana anakmu, dan semisalnya, secara zahir ucapan ini adalah ucapan yang biasa, tapi ini ucapan kebaikan. Karena kita diperintahkan di dalam Islam untuk ikramud dhaif, untuk memuliakan tamu. Antum bisa bayangkan ketika antum bertamu dan tuan rumah tidak mau mengatakan satu kata pun, maka antum akan tersinggung. Sehingga ketika tuan rumah memberikan kata-kata sambutan, menanyakan kabar, maka itu merupakan bentuk pemuliaan dan itu masuk dalam catatan kebaikan. Demikian pula ketika seorang banyak mengatakan dan ucapannya sia-sia, maka itu masuk dalam kategori ucapan keburukan. Abdullah bin Mubarak, salah seorang tabi'ut tabi'in, ketika beliau telah selesai pulang dari haji di Mekah, maka beliau bertemu dengan seorang nenek tua yang ucapan nenek tua itu semuanya adalah Al-Quranul Karim yang mulia. Ketika Abdullah bin Mubarak berkata, siapa nama anakmu wahai nenek? Maka dia mengatakan, ya Yahya khudil kitaba biquwwah. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Maryam, wahai Yahya, ambillah kitab itu dengan kuat. Artinya nenek itu ingin mengatakan bahwa nama anakku itu Yahya. Ketika ditanya lagi, maka keluar ayatnya lagi, keluar ayat lagi. Dia tidak mengucapkan kecuali ayat-ayat Al-Quran. Saat datang anak-anaknya menjemput ibunya, nenek tua itu, maka Abdullah bin Mubarak bertanya kepada anaknya, sudah berapa lama ibumu melakukan hal seperti ini? Kata anak itu, sudah sejak 40 tahun yang lalu. Ibuku tidak mengatakan kecuali Al-Quran. Maka Abdullah bin Mubarak mengatakan pertanyaan terakhirnya, wahai ibu, aku punya satu pertanyaan terakhir untukmu. Apa kiranya yang menjadikanmu tidak mengatakan kecuali Al-Quran? Kemudian ibu itu mengatakan, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah terlontar satu ucapan kecuali akan menjadi perebutan. Apakah itu masuk catatan kebaikan atau apakah itu masuk dalam catatan keburukan? Ingat bahwa kitab catatan amalan manusia itu tidak meninggalkan perkara yang besar dan tidak meninggalkan perkara yang kecil kecuali ditulisnya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidaklah ditinggalkan yang besar maupun yang kecil kecuali semuanya tertulis dalam catatan amalan manusia. Di antara penyebab yang banyak memasukkan manusia ke dalam neraka adalah karena ucapan lisan mereka. Sehingga Nabi SAW pernah berpesan kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah mengatakan, kuffa alaika hadha, wahai Mu'adz, jagalah ini, jagalah lisanmu ini. Maka Mu'adz mengatakan, ya Rasulullah, apakah manusia akan masuk neraka hanya gara-gara ucapannya? Sedangkan dia tidak membunuh, dia tidak berzina, dia tidak mencuri. Apakah orang akan masuk neraka gara-gara ucapannya? Maka Rasulullah SAW mengatakan, sungguh celaka wahai engkau, sungguh celaka engkau wahai Mu'adz. Hal yakubbun nasa fin nari ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Kata Nabi SAW, tidaklah yang menyebabkan manusia tertelungkup ke dalam neraka wajah-wajah mereka atau hidung-hidung mereka. Karena apa? Illa hasaidu alsinatihim, kecuali hasaid, panen dari ucapan-ucapan mereka.
Jadi mereka masuk ke dalam neraka itu karena ucapannya. Bahkan bisa jadi satu ucapan yang dilontarkan oleh seseorang menjadikan dia terjerumus ke dalam neraka yang jauhnya antara timur dan barat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan dalam hadisnya, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalimah yanzilu biha fin nar ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seorang hamba dia mengucapkan satu kalimat. Perhatikan, innal 'abda la yatakallamu bil kalimah. Ada seorang hamba yang dia mengucapkan satu kalimat, bukan satu paragraf, bukan satu lembar perkataan, tapi satu kalimat saja. Yanzilu biha finnar, yang menjadikan dia masuk ke dalam neraka. Ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib, yang menjadikan dia masuk ke dalam neraka yang jauhnya antara timur dan barat. Jadi tangannya tidak menyakiti orang, tapi lisannya menjadikan dia masuk ke dalam neraka yang penuh dengan siksaan. Karena demikian besarnya pengaruh lisan, di setiap pagi seluruh anggota badan senantiasa berpesan kepada lisan, tapi kita tidak mendengar ucapan anggota badan itu. Karena kebaikan seorang tergantung pada lisannya, sehingga seluruh anggota badan pun mewanti-wanti lisan agar jangan sampai mengucapkan ucapan keburukan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, hadis yang dihasankan oleh Syekh Albani dalam Sahihul Jami'-nya riwayat Tirmidzi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza asbaha ibnu Adam fa inna a'dha'a kulluha tukaffiru lisan." Ketika di pagi hari seperti pagi ini, maka seluruh anggota badan itu berpesan kepada lisan. Fatakulu, anggota badan mengatakan, ittaqillaha fina. Wahai lisan, bertakwalah engkau kepada Allah di dalam memimpin kami, di dalam membawa kami anggota tubuh ini. Fa innama nahnu bika, karena sungguhnya nasib kami tergantung kepada engkau. Fa in istaqamta istaqamna, kalau ucapanmu ucapan yang baik, ucapan yang lurus, ucapan kebenaran, maka kami akan lurus. Wa ini wajajna, kalaulah engkau bengkok, engkau menyimpang, engkau mengucapkan ucapan-ucapan keburukan, maka kami pun akan ikut bengkok. Kita bisa melihat contoh dalam kehidupan kita, ketika ada seorang yang salah dalam berucap, maka ucapan yang salah itu menjadikan dia dipukul orang, dimaki orang, dan sebagainya. Yang merasakan dampaknya tidak hanya lisan, tapi seluruh anggota badannya. Oleh karena itu, di antara cara yang paling efektif untuk menjaga lisan adalah hendaknya seorang tidak berkata kecuali kebaikan. Suatu ketika Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah meminta nasihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Ya Rasulullah, man najah?" Wahai Rasulullah, bagaimana cara untuk selamat itu, supaya orang tidak mendapatkan musibah, tidak mendapatkan cacian, celaan, dan berbagai keburukan-keburukan yang lainnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Amsik alaika lisanaka." Tahan mulutmu. Kalau sekarang ya, tidak hanya mulut tapi juga tahan tulisanmu, tahan postinganmu. Wal yasaka baituka, dan hendaknya rumahmu terasa luas bagimu. Artinya engkau lebih betah tinggal di rumah. Wabki ala khati'atika, dan hendaknya engkau menangis, engkau bersedih atas dosa dan kesalahanmu. Perhatikan bagaimana Nabi SAW memberikan resep, memberikan nasihat bagaimana supaya orang selamat. Ternyata bukan dengan menggunakan baju besi, bukan menggunakan pengaman yang berlapis-lapis, bukan. Kata Nabi, amsik alaika lisanaka, tolong tahan lisanmu.
Ketika ucapanmu ucapan kebaikan, maka sungguh engkau akan mendapatkan keselamatan. Semoga satu hadis yang akan kita bacakan sebagai penutup di muqaddimah ini menjadikan kita berpikir 2-3 kali untuk berucap, karena ternyata seorang yang bisa menjaga ucapannya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamin baginya pasti masuk surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yatman li ma baina lihyaihi." Barang siapa yang bisa menjaminku di antara dua lihyahnya, di antara kumis dan jenggotnya, dia bisa menjaga mulutnya, maka atman lahu al jannah, aku jamin baginya dia pasti masuk ke dalam surga. Lihatlah bagaimana Nabi SAW mengaitkan antara ucapan dengan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mulai sekarang hati-hatilah dalam berucap. Jangan hanya dikatakan, kan ini hanya komentar, kan ini hanya celetukan, kan ini hanya sekedar ucapan. Justru itulah yang menjadikan seorang bisa masuk ke dalam surga atau bisa terperosok jatuh ke dalam neraka. Wal iyadzubillah. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, sekarang akan kita bahas tentang dosa-dosa lisan. Jadi lisan yang kecil, yang hanya jumlahnya 1 itu, ternyata berpotensi menjerumuskan manusia ke dalam neraka karena berbagai dosa yang dihasilkannya. Dosa yang pertama yang berpotensi dilakukan oleh lisan adalah mengucapkan ucapan kesyirikan dan kekufuran. Hati-hati, jangan sampai seorang itu mengucapkan ucapan kesyirikan dan kekufuran. Meskipun badannya tidak melakukan kekufuran, meskipun dia tidak bersujud di hadapan berhala, tapi ucapan-ucapan kesyirikan bisa menjerumuskan seorang ke dalam neraka. Kita bawakan satu hadis Nabi SAW yang terkadang seorang tidak terasa bahwa itu adalah kesyirikan. Kata Nabi SAW, la taqulu ma sya'allahu wa sya'a fulan. Janganlah seorang mengatakan ini atas kehendak Allah dan atas kehendak fulan. Misalnya ada seorang yang sakit kronis, dia sakit akut, kemudian disembuhkan oleh dokter spesialis. Karena saking senangnya, dia mengatakan, "Wahai dokter, aku sembuh ini atas kehendak Allah dan dengan pertolonganmu." Ini tidak boleh. Maka Nabi mengatakan, "Qulu masyaallahu tsumma syaa fulan." Tapi katakan ini semua atas kehendak Allah kemudian dengan kehendak fulan. Sehingga kalau ingin mengucapkan terima kasih seharusnya dia katakan, "Wahai dokter, ini atas kehendak Allah kemudian atas pertolonganmu." Jangan mengatakan dan pertolonganmu, karena ketika dan maka menyajarkan antara Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya, dan itu adalah kesyirikan. Misalnya seorang pimpinan akan berikan apresiasi kepada anak buahnya, kepada timnya yang sudah berhasil mencapai kesuksesan, maka jangan dikatakan ini semua atas kehendak Allah, atas pertolongan Allah dan kerja keras kalian. Tidak boleh. Yang boleh adalah ini atas pertolongan Allah, kemudahannya, kemudian kerja keras kalian semuanya. Itu yang tepat. Terkadang ucapan seperti ini sederhana, tapi ucapan ini merupakan bentuk kesyirikan. Kemudian yang kedua, di antara dosa lisan adalah sumpah palsu. Apa itu sumpah palsu? Sumpah palsu adalah bersumpah secara dusta untuk mengambil hak orang lain. Jadi dia tahu itu bukan haknya, lalu dia bersumpah bahwa itu adalah miliknya. Dan sumpah palsu ini masuk dalam kategori dosa besar, dan itu yang menghasilkan adalah lisan. Kata Nabi SAW, al-kabairu al-ishraku billahi wa uququl walidaini wa qatlun nafsi wal yaminul ghamus. Ada 4 dosa besar terbesar, atau 4 rating tertinggi dosa besar. Yang pertama adalah al-isyraku billah,
menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan menyekutukan Allah bisa dengan lisan. Kemudian wa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Durhaka kepada kedua orang tua pun juga bisa dengan ucapan. Kemudian wa qatlun nafsi, membunuh jiwa. Dan yang keempat, wal yaminul ghamus, yaitu sumpah palsu. Apa itu sumpah palsu? Kata Nabi SAW menjelaskan tentang sumpah palsu, wamal yaminul ghamus, wamal yaminul ghamus, apa itu sumpah palsu? Qala alladhi yaqtati'u malam ri'in muslimin wa huwa fiha kadhibun. Itu seorang yang mengambil harta saudaranya, seorang muslim, padahal dia tahu dia itu dusta. Jadi misalnya ada seorang yang bersengketa, memperebutkan tanah, memperebutkan harta di hadapan hakim. Dia tahu itu bukan haknya, tetapi karena malu, karena ingin mendapatkan yang banyak, kemudian dia berani bersumpah palsu. Maka sumpah palsu ini masuk dalam kategori dosa besar. Sehingga hati-hati di dalam mengucap, di dalam berbuat. Kemudian yang ketiga, di antara bentuk dosa yang dihasilkan karena lisan adalah menghina dan mencela kaum muslimin. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencela, menghina seorang muslim itu adalah bentuk kefasikan, dan membunuhnya adalah kekufuran. Dan ingat, kalaulah zaman dulu hinaan, celaan, cacian, makian hanya dengan lisan, maka di zaman modern seperti sekarang ini, celaan, cacian, makian bisa dengan tulisan. Semoga satu hadis dari Nabi SAW ini menjadikan kita tidak suka mencela muslim yang lain, siapapun dia, apapun kesalahannya. Kata Nabi SAW, bihasbi mri'in minasyarri, cukuplah seorang dikatakan buruk perangainya, ini bukan orang yang baik, yaitu an yahkira akhahul muslim, kalau dia berucap selalu merendahkan, menghina, mencela muslim yang lainnya, apapun alasannya. Jadi kalau ada orang, setiap kalau kita ngobrol dengan dia, komunikasi selalu, fulan itu gini, dia begitu, dan seterusnya, maka ini bukan orang yang baik. Karena muslim yang baik, kata Nabi, wa kullu muslimin alal muslimin haramun damuhu wa maluhu wa irdu. Muslim yang satu dengan yang itu haram darahnya, tidak boleh dibunuh, haram hartanya, tidak boleh diambil, wa irduhu, serta haram pula kehormatannya. Kalaulah dia melakukan kesalahan seandainya, maka antum ingatkan dia, bukan dengan mencelanya. Kalau antum berani, datangi dia. Afan akhi, anak agak kurang pas dengan antum. Antum begini, begitu, seharusnya antum begini dan begitu. Sampaikan empat mata, bukan dengan mencelanya, bukan dengan mencacinya, bukan dengan menjelek-jelekannya. Apa kata Nabi SAW di antara ciri orang-orang yang beriman, supaya kita tahu bagaimana sih standar orang yang beriman itu? Kata Nabi, laisal mu'min bit-ta'an walal la'an walal fahish walal badhi'. Bukanlah orang yang beriman, kata Nabi. Siapa itu? Yaitu at-ta'an, orang yang suka mencela. Jadi setiap ucapannya mesti celaan, mesti menjelek-jelekan orang, mesti menghina orang, selalu begitu. Siapapun. Walal la'an, bukan orang yang suka melaknat. Maka Nabi SAW pernah dalam satu perjalanan, yang perjalanan pasukan sedang perang itu, kemudian ada orang yang melaknat binatangnya. Dia katakan, terlaknat engkau wahai onta, karena engkau jalannya lambat sekali. Dia laknat ontanya, binatangnya. Maka mengatakan, kau pulang ke rumah saja, karena aku tidak ingin dalam pasukanku ada sesuatu yang terlaknat. Dan orang yang suka melaknat bukanlah seorang mukmin, kata Nabi. Wal fahish, bukan orang yang melakukan perbuatan keji, walal badhi, dan dia tidak suka mengucapkan ucapan-ucapan kotor. Jadi perhatikan, pemilihan diksi harus tepat.
Jangan sampai niatnya gurauan, niatnya ingin membuat lelucon, tapi ternyata itu pemilihan katanya tidak tepat. Jadi jangan sampai seorang ini mencela dan menghina kaum muslim. Dan itu butuh latihan. Banyak orang yang ibadahnya luar biasa, yang tauhidnya luar biasa, tetapi ketika berinteraksi dengan manusia, bahkan itu seorang muslim, maka ucapannya tajam dan menyakitkan. Kemudian dosa yang keempat yang juga dihasilkan oleh lisan adalah ghibah. Apa itu ghibah? Itu seorang menceritakan keburukan saudaranya sesama muslim, yang kalau muslim itu ada di hadapannya, maka saudaranya itu tidak suka. Jadi misalnya seorang ini membahas tentang fulan melakukan begini, melakukan begitu. Kalau fulan itu ada, itu nggak suka dibicarakan seperti itu. Maka itulah ghibah. Sebagaimana Nabi SAW pernah menyebutkan tentang definisi ghibah. Kata Nabi, atadruna mal ghibah. Rasulullah membuat uslub pertanyaan. Rasulullah tidak langsung mengatakan ghibah adalah begini begitu, bukan. Rasulullah tanya kepada para sahabatnya, atadruna mal ghibah. Dalam riwayat yang lainnya, atadruna mal muflis. Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Kalau dalam hadis ini, tahukah kalian siapa orang yang melakukan ghibah itu? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Kata para sahabat, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahuinya. Qala dzikruka akhaka bima yakrah. Yaitu engkau menyebut tentang saudaramu apa yang dia tidak suka disebut dengan itu. Qila, maka para sahabat bertanya, ara'aita in kana fi akhihi ma aqulu. Wahai Rasulullah, bagaimana kiranya kalau yang aku bahas itu memang benar-benar ada pada saudaraku? Memang dia suka begini, dia punya kelemahan itu, dia punya kesalahan ini dan itu. Memang itulah kenyataannya, wahai Nabi. Maka kata Nabi, qala in kana fihi ma taqulu faqad igtabta. Kalau memang dia punya kesalahan seperti yang engkau bahas itu, maka itulah ghibah, yaitu ghibah. Wa in lam yakun, kalau tidak ada, dia tidak melakukan kesalahan dan engkau membesar-besarkannya, faqad bahatta, maka itu adalah fitnah, tuduhan untuk dia. Dosanya lebih besar lagi. Jadi kalau memang real kesalahannya, ya itu ghibah, itu enggak boleh. Kalau tidak ada, maka itu adalah fitnah yang jauh lebih besar lagi. Semoga satu hadis yang akan kita bacakan ini menjadikan kita tidak suka membahas aib manusia. Karena ternyata ghibah itu dosa besar. Ghibah dosa besar. Sampai dimasukkan oleh Imam Az-Zahabi dalam Al-Kabairnya. Kata Nabi SAW, beliau menceritakan tentang siksaan orang yang biasa melakukan ghibah. Kata Nabi SAW, lamma urijabi, ketika aku dimi'rajkan di tahun 10 kenabian, yaitu tahun wafatnya Abu Talib dan ibunda Khadijah radhiyallahu ta'ala. Rasulullah datang atau Rasulullah diangkat ke langit untuk menerima perintah salat. Ketika aku sedang dimi'rajkan itu, marartu biqaumin, aku melewati satu kaum, adfarun min nuhasin, yang mereka memiliki kuku dari tembaga. Yahmashuna wujuhahum wa sudurahum, yang dengan kuku tembaga itu mereka mencakar wajahnya dan dada mereka sendiri. Jadi digaruk wajahnya dan dadanya. Fakultu, maka aku bertanya kepada malaikat Jibril alaihissalatu wassalam, man haula'i ya Jibril? Siapa mereka ini wahai Jibril? Apa dosa-dosa mereka ini wahai Jibril? Qala haula'il ladzina ya'kuluna luhuman nas. Mereka lah orang-orang yang dulu ketika di dunia memakan daging manusia. Wa yaqa'u fi a'radihim, dan mereka adalah orang-orang yang suka menodai kehormatan manusia. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an di surat Al-Hujurat, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha
ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian berburuk sangka, karena sesungguhnya buruk sangka itu sebagiannya adalah dosa. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan janganlah kalian saling menghibah antara satu dengan yang lainnya. Apakah kalian mau makan daging bangkai saudara kalian? Tentunya kalian tidak mau makannya. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, ayat tadi yang kita bacakan adalah susunan ayat yang berada setelah Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya muslim itu bersaudara. Kemudian Allah menyebutkan di ayat setelahnya larangan untuk mencela orang lain. Bisa jadi orang yang dicela itu adalah orang yang lebih baik daripada dia. Kemudian datanglah ayat tadi yang kita bacakan, janganlah seorang suudzon, janganlah seorang itu berburuk sangka, dan janganlah seorang ini menghibah orang yang lainnya. Kalau kita lihat ya, seorang tidak akan pernah menghibah saudaranya kecuali berawal dari buruk sangka. Ketika dia sudah muncul suudzon, buruk sangka, maka langkah yang berikutnya dia akan mencari kesalahan saudaranya. Sudah mulai di list, oh fulan ini nggak amanah, ini salah, ini keliru, tulis. Ketika listnya sudah penuh, yang paling enak adalah dibahas, dan pembahasan itulah yang disebut dengan majelis ghibah. Sehingga cara paling efektif supaya kita tidak terjebak untuk menghibah orang lain, langkah paling efektif, tolong husnudzon kepada orang lain. Apa kata Al-Hasan Ibnu Abil Hasan Al-Basri, seorang tokoh tabi'in di Basrah yang wafat tahun 110 Hijriah. Beliau pernah mengatakan, ma ra'aitu rajulan illa dhanantu annahu khairun minni. Tidaklah aku bertemu dengan orang lain kecuali aku selalu berpikir orang ini lebih baik daripada aku dalam satu sisi. Ketika dia bertemu dengan orang yang sudah sepuh, maka dia mengatakan, Masya Allah, ini orang banyak ibadahnya daripada aku. Ketika bertemu dengan orang anak kecil, anak ini dia tidak punya dosa, enggak seperti aku. Dia selalu menganggap orang lain punya kelebihan, bukan dia merasa lebih tinggi daripada yang lainnya, karena itu adalah bentuk kesombongan. Jadi ketika seorang ini melihat sahabatnya, saudaranya melakukan kesalahan, maka tolong berikan udzur. Oh mungkin dia lelah, oh mungkin dia sedang emosi, dan seterusnya. Sehingga terkadang kita perlu menutup mata dari kesalahan saudara-saudara kita. Ada satu pengalaman para jamaah rahimani wa rahimakumullah, ketika kita mengajar di kelas ya. Ada satu mahasiswa yang membuat riset tentang ghibah ini, tentang penelitian tentang dampak ghibah ya. Kemudian temannya tanya di kelas itu, gimana caranya supaya kita tidak dighibahi orang gitu. Pertanyaan yang tidak disangka oleh pemateri waktu itu. Gimana ya kalau dosa ghibah, disebutkan dalilnya. Tapi ternyata bagaimana cara ghibah, dan kelompok itu bingung. Dia tidak bisa memberikan jawaban. Maka Ana memberikan konfirmasi di akhir paparan. Ana katakan, kalau antum ingin tidak dighibahi, langkahnya mudah sekali. Tolong jangan suka menghibahi manusia, maka manusia pun tidak akan suka memakan daging antum. Betapa banyak orang yang suka membahas aib manusia, maka pada saatnya dia pun dibahas oleh manusia. Demikian pula ketika seorang tidak suka mencela dan menghina manusia, membahas aib manusia, maka orang lain pun tidak berhajat untuk menghibahnya. Ketika ada orang yang dia tidak pernah menjelek-jelekan orang, dia tidak pernah membuka aib orang, maka saat ada orang yang mengatakan fulan begini begitu, maka jamaah akan mengatakan tidak, fulan ini orang baik, dia tidak pernah menjelek-jelekan kita, dia ini orang yang baik. Maka orang tidak akan berhajat untuk menghibahi antum. Sehingga kalaulah terbersit ya, ingin membahas aib fulan dan seterusnya, maka katakan dalam diri antum, sebagaimana ana tidak ingin dighibahi oleh orang lain, maka ana tidak ingin menghibahi orang lain. Berhenti dan ingat, ucapan itu akan dimintai pertanggungjawaban. Para ulama-ulama kita, diantaranya adalah Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, memberikan pengecualian. Ada ghibah yang diperbolehkan.
Karena pada asalnya ghibah ini dosa. Apa ghibah yang diperbolehkan? Di antaranya karena ada kezaliman. Jadi misalnya ada seorang yang terzalimi, maka dia melaporkan kezaliman itu, ini boleh. Meskipun kalau yang menzalimi hadir, ya dia nggak suka kalau dilaporkan, tapi ini boleh. Kemudian yang kedua, untuk merubah kemungkaran. Jadi misalnya ada orang yang tidak amanah, dia membawa uang dan semisalnya di sebuah lembaga misalnya, harus dibahas, maka ini boleh. Karena ketika tidak, maka kemungkaran yang terjadi. Ini boleh sebatas itu, tidak boleh diperluas lagi. Kemudian yang ketiga adalah ketika meminta fatwa. Misalnya ada istri, dia diperlakukan kasar oleh suaminya, dia boleh meminta fatwa kepada hakim dengan menyampaikan aib suaminya. Ini boleh karena meminta fatwa. Karena kalau tidak, fatwanya tidak sempurna. Kemudian yang keempat adalah untuk memperingatkan muslim yang lainnya. Misalnya kita punya pengalaman, ada orang kalau pinjam uang itu nggak amanah. Sudah berapa kali kejadian sama kita. Kemudian dia ternyata pinjam ke saudara kita yang lain. Kita sampaikan dalam chat, "Afan akhi, kalau masalah fulan hati-hati, kalau uang dia agak kurang amanah. Antum perlu istikharah lagi kayaknya." Kita perlu memperingatkan. Ini isyarat bahwa fulan ini bermasalah dalam masalah duit. Maka ini diperbolehkan karena untuk memperingatkan muslim yang lainnya. Coba kita ulang dulu ya, supaya kita selamat dari ghibah ini. Tadi ada 4 ya. Apa tadi yang pertama? Karena adanya kezaliman, ini boleh dighibahi. Yang kedua, untuk merubah kemungkaran, ini boleh. Yang ketiga, ketika meminta fatwa, boleh membahas aib orang. Yang keempat, untuk memperingatkan muslim yang lainnya. Kemudian yang kelima, ketika dosa itu dilakukan secara terang-terangan, boleh pelakunya dighibahi. Jadi misalnya dia posting dosanya, di-share, bahkan dibuat story-nya, maka ketika seorang bahas fulan begini begitu, memang dia sendiri yang menampakkan, maka itu diperbolehkan. Tapi selebihnya maka sebaiknya seorang tidak menghibai yang lainnya. Para ulama-ulama kita diantaranya adalah Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya Tafsir Al-Qur'anil Azim. Beliau membahas tentang bagaimana cara taubat dari ghibah. Cara taubatnya adalah seorang ini berazam untuk tidak mengulanginya lagi. Kemudian kalau orang yang dighibai itu tahu perkaranya, dia bahas fulan begini begitu, maka dia harus minta maaf kepada orang yang dighibai. Kalau yang dighibai tahu. Tapi kalau yang dighibai tidak tahu, maka tidak perlu minta maaf. Konsekuensinya dia harus memuji di tempat yang dulu dia pernah menghibah seorang. Jadi misalnya di sebuah rapat disebutkan fulan begini, fulan begitu, misalnya begitu. Maka kalau rapat lagi dia sebutkan Masya Allah fulan baik, fulan dermawan, fulan orang yang begini begitu. Seperti itu konsekuensinya. Itu taubat dari ghibah. Karena betapa banyak orang itu punya pahala salat, pahala zakat, pahala puasa, habis semuanya karena dia pernah mencela di sini, memukul di sana, ghibah di situ. Habis pahalanya dibagi untuk yang lainnya. Dan hati-hati ya, kadang ketika orang suka mencela, meskipun celaannya dikemas sedemikian rupa, pada saatnya celaan itu akan tercium juga. Jadi misalnya ada seorang mengatakan fulan kata via telepon, dan kebetulan teleponnya dikeraskan, akhirnya terdengar kepada fulan yang dijelek-jelekan, akhirnya muncul masalah. Sehingga hati-hatilah, jangan sampai suka mencela dan menghibah yang lainnya. Bagaimana caranya? Caranya batasi interaksi dengan manusia. Kalau ada orang yang buruk peranginya maka dikurangi, dihindari. Selebihnya kita fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga fulan mau begini, mau begitu, kita nggak urusan sudah. Yang penting dia tidak memadaratkan antum, selesai. Antum nggak perlu tahu utangnya berapa, tagihannya berapa, itu antum nggak perlu tahu. Yang penting antum dengan dia baik, selesai. Misalnya ketika ada informasi buruk, nggak ada manfaatnya, afan, anak nggak mau mendengarkan. Kadang teman-teman itu sering menyampaikan begini, afan ya, ini rahasia. Kita katakan sebelum dia sampaikan itu, kalau rahasia jangan sampaikan ke anak, karena anak nggak butuh, anak nggak berhajat gitu loh. Kalau ini rahasia antum simpan sudah.
Ana tidak butuh data itu. Ana ingin hidup ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan senang ketemu dengan manusia. Antum bayangkan ya, kalau misalnya antum mendapatkan informasi keburukan tentang saudara antum, dia begini, dia begitu, dan seterusnya nih ya, maka di sini sudah ada database-nya. Saat ketemu dengan fulan, maka yang muncul adalah, oh ini toh orangnya. Tapi bayangkan saat antum tidak tahu data buruk itu, antum nggak tahu. Ketika antum ketemu, masya Allah, kaifahalukum ya akhi, enak saja, tidak ada beban kita ini. Meskipun dia sebenarnya orang yang begini, orang itu, nggak ada masalah. Jadi seorang bisa hidup, yang penting dia tidak melakukan maksiat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Itu dosa yang keempat ya, yaitu ghibah. Kemudian yang kelima adalah dosa namimah. Ghibah dengan namimah itu beda. Oh ya, kalau ghibah tadi itu boleh menghibahi orang kafir. Karena Allah mengatakan, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Allah mengatakan akhi, saudara. Artinya ketika yang dighibai itu orang kafir, maka tidak masuk pembahasan kita. Jadi misalnya ada orang kafir melakukan keburukan, udah santai aja sudah. Artinya dia aman gitu untuk dibahas. Tapi ketika dia muslim, hati-hati. Antum mau membahas keburukannya, jangan sampai antum terjebak pada ghibah. Hati-hati. Sayang, sholat tahajud antum, puasa antum, sedekah antum bisa habis pada hari kiamat gara-gara hobi menghibah. Taib yang kelima sekarang namimah. Apa itu namimah? Namimah adalah menyampaikan satu pembicaraan kepada orang lain, tapi yang bisa meretakkan hubungan kedua orang tersebut. Namimah ini kadang jujur, real, apa adanya. Tapi karena kejujuran itulah justru masalah. Kata Nabi SAW, beliau menyebutkan ini di antara dosa namimah, efek dosa namimah. Kata Nabi ketika beliau melewati sebuah kuburan, kemudian beliau mengatakan, innahuma la yu'adzabani. Sesungguhnya dua penghuni kubur ini sekarang sedang disiksa. Wa ma yu'adzabani fi kabirin. Mereka sedang diazab bukan sesuatu yang dianggap besar ketika mereka masih hidup. Amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah. Adapun salah satu di antara keduanya itu dulu kalau jalan suka namimah, suka mengadu domba orang. Wa ammal akhar fakana la yastatiru min baulihi. Adapun yang lainnya dia tidak berhijab ketika buang air kecil. Namimah itu seorang yang biasa namimah, maka dia diancam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tidak masuk surga. Kata Nabi, la yadkhulul jannata nammam. Tidak akan masuk surga orang yang melakukan namimah. Dan ingat ya, kadang namimah ini jujur tapi namimah. Sehingga kita perlu ingat, hati-hati saat menyampaikan sesuatu. Kalau disampaikan apa adanya menjadikan keretakan, maka sebaiknya ditahan dulu. Contoh, misalnya ada seorang mengatakan kepada antum, fulan itu begini, fulan begitu dan sebagainya. Antum sampaikan apa adanya. Afan ya, kata fulan itu antum begini begitu ya. Ini jujur nih, antum nggak nambah-nambahin, tapi inilah namimah. Jadi antum harus hati-hati ketika menukil ucapan. Jangan sampai niatnya menyampaikan kejujuran, tapi justru masuk dalam namimah. Sehingga hati-hati kalau menukil ucapan. Makanya kata Nabi SAW, ketika ada orang yang dusta untuk mendamaikan dua orang sedang berselisih, kata Nabi, tidaklah termasuk dusta orang yang tidaklah dianggap dosa orang yang berdusta untuk mendamaikan dua orang yang sedang berselisih. Jadi misalnya antum bertemu sama si A, dia katakan fulan begini, fulan begitu, fulan begitu. Ketemu sama si B, tadi antum ketemu fulan ya? Apa tadi kata si A? Oh, fulan mengatakan antum baik, antum begini. Dirubah redaksinya. Itu kita tidak dosa. Justru ketika antum sampaikan apa adanya, itu bermasalah. Itulah namimah. Semoga perkataan dari Al-Hasan Ibnu Abil Hasan Al-Basri menjadikan kita hati-hati kalau menukil ucapan. Satu,
Yang kedua, menjadikan kita berhati-hati kalau ada orang yang suka nukil ucapan orang. Karena bisa jadi pembicaraan dia dengan antum itu dinukil untuk yang lain juga. Kata Al-Hasan Ibnu Abil Hasan Al-Basri, "Man naqala ilaika haditsan fa'lam annahu yanqulu ila ghairika haditsaka." Ketahuilah, barang siapa yang menyampaikan pembicaraan kepadamu, maka ketahuilah dia akan menyampaikan pembicaraanmu kepada orang lain. Hadza mithla qaulin nasi man naqala ilaika naqala anka. Barang siapa yang menukil untukmu, maka dia akan menukil darimu. Jadi misalnya ada orang yang suka mengatakan, ana lo dengan fulan begini begitu, dia mengatakan begini, ana mengatakan begitu. Dia menukil ucapan orang untuk antum. Maka bisa jadi pembicaraan antum dengan dia pun dinukil, dikutip untuk yang lainnya. Hati-hati orang seperti ini. Bahkan kata Hasan Al-Basri, fahdharuhu, hati-hati orang seperti itu. Karena bisa jadi ucapan itu pun akhirnya dipelintir, disalahkan, dan akhirnya menjadi permusuhan. Taib. Sudah berapa tadi dosa-dosa karena lisan? Ada 5 ya. Yang pertama apa? Mengucapkan kesyirikan dan kekufuran. Yang kedua, sumpah palsu. Yang ketiga, menghina dan mencela kaum muslimin. Masya Allah. Yang keempat, ghibah. Yang kelima, namimah. Taib. Sekarang yang keenam, yang terakhir. Ternyata ada banyak dosa karena lisan ini. Dosa yang keenam adalah dusta. Apa itu dusta? Dusta itu menyampaikan tidak apa adanya. Itu dusta. Jadi menyampaikan apa adanya bisa cenderung, bisa potensi namimah. Menyampaikan tidak apa adanya kecuali untuk kebaikan tadi ya, maka itu masuk dalam kategori dusta. Dan dusta akan mendorong seorang ke dalam neraka. Bahkan dusta yang satu akan memancing dusta-dusta berikutnya. Ketika seorang ditanya, di mana rumahmu? Di sana. Dia dusta. Apanya toko ini? Dusta lagi. Kenal sama ini? Dusta lagi. Dusta terus. Akhirnya dia terjebak dalam dusta. Kalau sudah seperti itu, dia sudah sering dusta, maka dia akan dicatat sebagai seorang pendusta, dan ini masalah. Kata Nabi SAW, innal kadhiba yahdi ilal fujur. Sesungguhnya dusta itu akan menunjukkan kepada keburukan. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan keburukan akan mengantarkan ke dalam neraka. Wa innar rajula la yakdzibu. Dan tidak adalah seorang yang selalu dusta, hatta yuktaba kadzaban, sampai dia ditulis sebagai seorang pendusta. Hati-hati. Kita tahu ya, ada 3 orang sahabat yang tidak ikut perang Tabuk. Salah satunya adalah Ka'ab bin Malik. Perang Tabuk itu perang terakhir yang diikuti oleh Nabi SAW di tahun 9 Hijriah. Perang Tabuk adalah perang kaum muslimin dengan orang Romawi. Dan nanti puncaknya di tahun 13 Hijriah, Romawi takluk di tangan kaum muslimin dengan perang Yarmuknya. Nah, perang Tabuk itu salah satu episode perang yang lain. Jadi ada perang Mu'tah, ada perang Tabuk, ada perang Yarmuk, ada perang-perang yang lain dengan Romawi. Dan akhirnya kaum muslimin menang. Ringkasnya, di perang Tabuk itu berbeda dengan perang yang lain. Karena perangnya ini tempatnya jauh, kemudian musuhnya juga Romawi, bukan kerajaan-kerajaan yang kecil, dengan perlengkapan senjata yang luar biasa. Di musim orang yang malas keluar rumah, maka Nabi secara terang-terangan membuka donasi perang Tabuk. Siapa yang ingin bantu perang Tabuk silahkan, dibuka terang-terangan. Maka para sahabat pun berlomba-lomba untuk menyumbang di perang Tabuk. Rasulullah berangkat selama 40 hari. 10 hari perjalanan berangkat, 10 hari pulang, 20 hari di Tabuk. Kemudian beliau pulang. Dan di Tabuk ringkasnya tidak terjadi kontak senjata, karena ternyata orang Romawi sudah ketakutan. Tetapi di kejadian perang Tabuk itu ada 3 orang sahabat yang tidak ikut perang. Kalaulah orang-orang munafik datang dengan menyampaikan udurnya, afwan Rasulullah, kita nggak bisa berangkat karena sedang nggak fit, karena begini begitu, oke silahkan. 3 orang sahabat ini enggak. Kata Ka'ab bin Malik, aku bisa bohong kepada Nabi, bisa aku buat alasan supaya diberikan udzur.
tapi aku tidak ingin mengatakan kecuali kejujuran. Maka dengan jujurnya Ka'ab bin Malik itu, ringkasnya ya, Ka'ab ditahdzir hampir 1 bulan. Bahkan 10 hari terakhirnya Ka'ab tidak boleh dekat sama istrinya. Sehingga Ka'ab mengatakan, sungguh bumi sempit, salam gak ada yang jawab, ke pasar gak ada yang nyapa, sempit. Sampai akhirnya turun ayat yang mengatakan taubatnya Ka'ab dan 2 temannya diterima. Saat itulah Ka'ab bin Malik sujud syukur. Yang ana ingin katakan adalah, ini loh kejujuran itu. Kadang jujur itu beresiko, tapi kalau ingin menjadi jujur seperti ini, meskipun harus ditahdzir, meskipun harus dijauhkan dari keluarga dan seterusnya, dan itulah orang yang jujur. Orang kalau jujur, dia dusta sekali itu tidak nyaman, takut ketahuan dan sebagainya, nggak nyaman. Maka jadilah orang-orang yang jujur. Di antara adalah jujur di dalam ucapan. Karena ketika seorang dusta, maka dusta itu akan membawa keburukan dan berujung ke dalam neraka. Ini para jamaah rahimani wa rahimakumullah, yang bisa kita bahas tentang jagalah lisan. Semoga bisa menyadarkan kita tentang bahaya lisan, dan hendaknya kita menahan diri dalam mengucapkan perkataan. Kita tidak mengatakan kecuali kebaikan. Tapi sebelum kita akhiri, kalau ada hal yang ingin didiskusikan, dipersilahkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, tafadhal. Di antara ghibah yang diperbolehkan, iya, ketika kita sudah menyampaikan ke misalnya masyarakat atau siapapun, iya, ternyata si pelaku itu tidak menerima dengan dugaan yang nyata atau fakta yang sudah tertera atau terbukti. iya. Itu gimana cara menyikapi? Jadi seorang melakukan kesalahan itu terbuka begitu kesalahannya, atau enggak tertutup? Ya, terbuka sebetulnya, cuman dari si pelaku itu tidak menerima dengan pembahasan yang sudah disampaikan ke masyarakat atau siapapun atau forum, yang sehingga videonya ini seolah-olah dusta untuk menyangga dengan kitab-kitabnya. Iya, masya Allah. Terus yang ditanyakan apa? Sikapnya yang tadi, yang menghibah. Ya, kita sebagai penyampai itu gimana? Baik, masya Allah. Pertanyaan sangat bagus ya. Bagaimana ketika seorang melakukan keburukan, kemudian udah dibahas keburukannya, ternyata yang dibahas itu tidak terima begitu ya, tidak terima. Yang pertama, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ada langkah preventifnya. Langkah preventif itu, sebelum melakukan itu dan terjebak pada hal-hal yang tidak diinginkan ya, nanti berlarut-larut jadi panjang ceritanya, paling enak tidak suka membahas keburukan. Terus bagaimana kalau itu buruk? Kalau memang itu maslahat, maka antum tidak membahas kecuali diyakini pembahasan ini benar-benar maslahat. Dan pastikan orang yang membahas itu bisa memberikan solusi yang manfaat. Karena kalau hanya sekedar dibongkar dan gak ada yang bisa memberikan pemutusan, sebaiknya jangan. Karena begini, kalau perkaranya adalah keburukan, semua orang pasti melakukan keburukan. Ingat ya, di zaman Nabi itu, sebelum kita bahas pertanyaannya, di zaman Nabi itu ada orang munafik. Ada Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik yang sangat terkenal sekali dan banyak membuat ulah, sampai dia buat masjid Diror yang kaum muslimin nggak boleh berdiri di situ, dan banyak ulah-ulah yang lainnya. Dan namanya tokoh munafik ini punya anggota, punya pengikut. Tapi yang unik ya, di dalam Islam Nabi tidak pernah memampang list nama-nama munafik di Madinah, tidak pernah. Justru yang ada, Nabi mengangkat Hudzaifah ibnul Yaman sebagai sahibus sirri, jadi orang yang tahu rahasia Nabi. Hudzaifah catat fulan munafik, tapi tutup, nggak boleh dibongkar. Sampai pun ketika Umar itu tanya, nggak diberi data itu. Yang ada hanya apakah Umar masuk dalam list itu, kata Hudzaifah tidak. Siapa yang lainnya nggak boleh tahu. Ini rahasia. Pertanyaannya, kenapa kok dirahasiakan? Kenapa kok nggak dibongkar aja? Hati-hati loh ya, fulan munafik. Karena bisa jadi dia munafik hari ini, dia bertobat di akhir hayatnya.
sedangkan tuduhan munafik sudah tersebar sebelumnya. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang sudah kadung divonis munafik, kemungkinan taubatnya kecil. Udah terlanjur jadi munafik, sekalian aja. Tapi ketika aibnya ditutup, maka selesai. Maka pertama, langkah preventifnya, tolong kalau akan membahas aib, antum istikharah dulu. Apakah perlu dibahas? Apakah perlu di forum? Atau cukup 4 mata? Pertimbangkan. Kalau enggak, sudah tutup mata, sudah selesai. Karena betapa banyak masalah itu muncul dari seperti ini. Jadi semakin besar, akhirnya tidak bisa dibendung lagi. Itu yang pertama, langkah preventif. Kalaulah itu aib, maka ntar dulu. Tapi kalau itulah pujian, Masya Allah, fulan membantu ini, silakan dibahas. Kita harusnya mencontoh fulan nih, dia bantu kita seperti ini. Tapi kalau masalah aib, ntar dulu. Ana mundur dulu. Ana mau istikharah dulu. Apakah memang ana layak membahasnya? Apakah memang forum ini pantas untuk membahas itu? Apakah ada solusi ketika dibahas ini? Kalau enggak, afwan. Ana tidak suka membahas aib orang. Sebagaimana ana enggak suka aib ana dibongkar oleh orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ternyata itu real, apalagi orang yang diribai itu tidak suka, maka jalannya cuma satu, antum minta maaf. Cuman itu. Loh, itu real. Apa adanya? Iya. Tapi kesalahan antum adalah kenapa dibongkar di tempat publik. Seharusnya antum jabri, afan akhi, ana kayaknya ada satu nasihat buat antum, kada wa kada wa kada. Ana enggak kayak gitu. Ya baiklah, ana udah ingetin. Semoga Allah senantiasa membimbing kita semuanya. Selesai. Jadi antum punya kesalahan di sana. Apa kesalahannya? Kenapa dibongkar? Dan pastikan kembali lagi. Jadi kalau bahasanya aib itu antum harus hati-hati. Baik itu di grup maupun di rapat, udah hati-hati sudah. Kalau rapat isinya dalam bahas orang, afan anak tak pulang duluan aja sudah. Kenapa? Anak tidak ingin anak diperlakukan seperti ini. Dan antum akan lihat pada dasarnya, ikhwati fillah, orang-orang yang tidak suka membahas aib orang, tidak suka dia. Meskipun orang-orang menjelekkan hari ini, maka pada saatnya dia akan tampak kebaikannya. Lihatlah Nabi SAW. Beliau dijelek-jelekan oleh orang-orang Mekah saat itu, penyihir, tukang majnun dan sebagainya, dijelek-jelekan orang. Tapi apa kata Hindun, istrinya Abu Sufyan di hari Fathu Mekah tahun 8 Hijriah itu? Padahal dia dulu yang membahas aibnya Nabi, bahkan dialah yang memberikan apresiasi kepada Wahsy untuk bunuh Hamzah karena bencinya kepada Nabi SAW. Ketika di hari Fathu Mekah itu tahun 8 Hijriah di bulan Ramadan, apa Hindun katakan setelah berbaiat kepada Nabi tanpa salaman? Kata Hindun, wahai Rasulullah, dahulu tidak ada orang yang paling aku benci kecuali engkau, dan hari ini tidak ada orang yang paling aku sayangi, aku cintai kecuali engkau. Terbukti karena Nabi nggak suka ghibah. Tapi sebaliknya orang yang menjadi pahlawan, dia bongkar aib orang, lihat ujung-ujung orang pun akan menjelek-jelekan dia. Karena orang yang suka membongkar aib orang bukanlah orang yang baik. Jadi solusinya minta maaf, minta keridhaan. Kalau dia tidak memaafkan, maka semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa antum. Ingat ya, setiap hari Senin dan Kamis itu Allah mengampuni dosa hambanya, kecuali kepada satu orang, yaitu kepada orang yang bermusuhan. Allah enggak ampuni dosanya. Dan hadisnya sahih. Jadi kalau ada orang punya sengketa dengan orang lain, hati-hati. Yang lainnya punya bonus pengampunan dosa, antum enggak diampuni dosanya. Sampai antum minta maaf, antum minta keridhaan, baru Allah ampuni dosa antum. Jadi hati-hati. Jangan sampai masalah sederhana merembetnya banyak. Kita enggak dapat ampunan, waliyadzubillah, dosa kita pahala kita dikurangi. Jangan sudah. Fokus dalam ibadah dan kebaikan. Wallahu taala alam. Baik, silakan yang lainnya. Ya, fadhal Ustaz. Setelah kita semakin menjalani kajian-kajian sunnah, Iya, Masya Allah. kita mulai sedikit mengenal ada istilah multitafsir. Multitafsir, iya. Jadi kadang-kadang ada orang yang ketika ditanya, ucapannya itu tidak sesuai dengan apa yang ada dalam hatinya. Iya. Allah SWT ilaman biyarqon main iman seperti Iya, tentang kesyirikan itu ya. itu pun mungkin diucapkan untuk hal-hal yang selain kesyirikan, mungkin pertanyaan apalah urusan dunia dan sebagainya. Iya, Masya Allah. Kemudian yang kedua Ustaz, terkait tentang apa namanya riba tadi Ustaz. Iya. Riba atau mungkin masuk pada namimah. Ketika ada seorang yang pernah berdebat dengan saudara Islam Muslim di medsos,
Iya. Dan di medsos itu tentunya ada orang lain yang mereka tidak ikut dalam urusan itu menyaksikan juga. Iya. Nah, kemudian ketika dia ingin bertobat meminta maaf, si orang yang merasa dia itu baik, dia itu mengatakan kalau kau minta maaf kau harus menyampaikan juga di medsos bahwasanya aku tidak pernah berbuat demikian. Jadi intinya permohonan maaf yang diterima dengan syarat. Dengan syarat. Iya. Baik, Masya Allah. Kalau kaitan yang pertama dia apa Ustaz? Yang pertama tentang seorang mengatakan multitafsir tadi? Ucapannya tidak sesuai dengan yang misal sering digunakan Ustaz, bermudah-mudah dalam urusan dunia. Bagaimana sikap kita kepada orang seperti itu begitu? Bukan, maksudnya ucapannya ini apakah ternilai dusta Ustaz? Sebagaimana ayatnya sampaikan. Iya, Masya Allah. Tapi pertanyaan yang sangat bagus ya. Jadi ketika seorang ini menyampaikan tidak seperti yang diyakini karena untuk maslahat. Baik, ada satu riwayat ya. Nabi SAW itu pernah didatangi oleh orang yang sangat buruk ya, buruk perangainya, tapi beliau ini memperlakukan dengan sangat baik. Maka Ibunda Aisyah radhiyallahu taala terkejut, "Wahai Rasulullah, ini orang bukan orang baik loh. Kok engkau memperlakukannya seperti itu?" Kata Nabi, "Aku tidak ingin keburukannya menimpaku." Jadi ini satu isyarat bahwa terkadang kita beda memperlakukan orang. Oh, kalau fulan ini meskipun dia tokoh keburukan, tapi ketika dia datang beda perlakuannya. Jangan disamakan gitu. Yang pertama. Yang kedua, dalam beberapa keadaan Nabi ini membedakan strata seseorang. Kita ingat ya, turunnya surat Abasa wa Tawalla adalah teguran untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menghadapi para pemuka orang-orang Quraisy waktu itu, orang-orang Mekah yang datang berdialog dengan Nabi, sehingga Nabi mengabaikan Abdullah bin Umi Maktum. Yang Nabi inginkan adalah ini para tokoh, para pemuka, sehingga ketika menyampaikan kepada mereka harapannya mereka masuk Islam dan akhirnya Islamlah anggota mereka. Dan yang salah waktu itu adalah karena Nabi mengabaikan Abdullah bin Umi Maktum. Dan banyak lagi dalil yang lainnya. Intinya terkadang seseorang itu memang ucapan di satu orang dengan orang lain berbeda. Yang mungkin kadang orang lain melihat ini sebagai mudahan. Kok kayak gitu sih? Gitu. Padahal dia ada maslahat yang lebih besar lagi. Dan itu yang tahu ya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga penekanannya adalah kita jangan langsung suudzon dulu. Tanyakan, antum kenapa kok sama fulan begini begitu, padahal dia adalah pelaku maksiat dan seterusnya. Nanti dia akan sampaikan, oh afan anak begini, dia begitu, semoga dia mau menerima dakwah dan seterusnya. Jadi jangan langsung suudzon. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana ketika ghibahnya di medsos? Ini masalah. Kalau memang fulan itu salah, seandainya salah, maka antum ingatkan dia. Kalau dia punya hujah yang kuat sehingga antumlah justru yang disalahkan sama fulan, selesai. Bisa jadi memang dia benar, antum yang salah, tapi tugas antum mengingatkan sudah selesai. Biarkan. Sehingga kalau nanti dengan nasihat antum dia sadar, biar dia sendiri yang meralat. Afwan ya para netizen, postingan anak yang lalu itu keliru misalnya gitu. Anak bertobat kepada Allah, selesai urusan. Jadi tidak ribut. Karena ketika yang tahu semakin banyak, maka tanggungan itu semakin besar. Jadi hati-hati. Ahsan Japri, Ahsan Wapri dan semisalnya. Dan sekarang mudah sekali. Taib. Kemudian yang berikutnya tentang taubat yang bersyarat ya. Jadi anak akan memaafkan antum kalau antum melakukan ini itu. Selama syarat itu memang rasional dan tidak menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala, maka dilakukan. Ya oke lah, minta maaf dan sebagainya, selesai. Tapi kalau misalnya syaratnya katakan yang salah itu benar, ntar dulu. Ini nggak boleh kalau kayak gini. Itu jangan. Sudah, anak minta maaf, sudah, tugas anak selesai. Perkara dia maafkan tidak, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Memang tidak semua orang itu mau memaafkan ya. Tapi yang terpenting adalah inisiatif meminta maaf. Maka kata Nabi SAW, ketika ada dua orang yang tidak saling nyapa lebih dari 3 hari, siapa yang paling baik di antara mereka? Yang lebih dulu mengucapkan salam. Kalau bahasa sederhana kita, yang berinisiatif untuk islah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman 'afa wa aslaha fa ajru 'ala Allah." Barang siapa yang memaafkan kemudian dia islah, melakukan perbaikan, maka pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup di pertanyaan ini ya, kita tentu masih ingat ya, ada seorang yang dikatakan oleh Nabi rajulun min ahlil jannah. Ada seorang yang penghuni surga.
Ketika Abdullah bin Umar bermalam 3 hari di rumahnya, ternyata dia tidak tahajud, dia tidak baca Quran di tengah malam, dia tidur sebagaimana manusia tidur. Maka Abdullah bin Umar mengatakan, tolong sampaikan kepadaku apa amalanmu sehingga kau dikatakan sebagai pemuda ahli surga. Maka terakhir dia katakan, tidaklah aku memejamkan mata di malam hari kecuali aku telah maafkan semua orang-orang yang menyakitiku di siang hari. Udah selesai, lupakan, abaikan. Jadi kadang kita itu perlu lupa dengan kesalahan orang. Afan nih, ana nggak inget. Antum ingat nggak kesalahan fulan? Afan nih, ana udah lupa gitu. Karena kita emang sengaja melupakan. Jadi nggak perlu disimpan kayak gitu. Yang perlu disimpan adalah kebaikan. Subhanallah, fulan dulu waktu ana nggak punya uang, dia pertama kali minjemin uang ke ana. Ketika ana nggak punya kendaraan, dia yang nolong ana. Ingat itu. Kalau kesalahan mah lupakan, abaikan, kasih udzur. Selesai. Coba antum praktekkan, ikhwah. Antum akan merasakan dada ini lapang, enak interaksi dengan siapapun. Tentu terakhir sebagai penutup di pertanyaan ini, jangan sampai ya seorang itu walak dan baroknya tidak pas. Dia bisa bertemu dengan orang kafir dengan senyuman, dengan wajah ceria. Begitu temu dengan saudaranya yang ada adalah wajah yang garang, menakutkan, menyeramkan. Kenapa? Karena dia tidak pernah interaksi dengan orang kafir. Sedangkan dengan kaum muslimin dia sering bermasalah. Jangan sampai seperti ini. Jadi buka dada, lupakan kesalahan, ingat pahala. Kita mau nyari apa sih di dunia ini? Mau nyari dosa? Enggak. Kita nyari pahala. Salah satunya lupakan dan maafkan kesalahan manusia. Tapi ini para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ada lagi yang lainnya? Baik, silakan. Apakah boleh share video pendek postingan dalam kelompok pemungkaran dan penyimpangan syubhat dalam ajaran agama? Apakah diperbolehkan, Ustaz, demi keselamatan kaum muslimin? Kalau memang itu terang-terangan ya, tadi dibahas oleh Ibnu Hajar, memang kesalahannya itu terang-terangan ya, dan antum punya kapabilitas untuk menjelaskan. Jadi misalnya antum adalah tokoh di masyarakat, ucapan antum itu didengarkan mereka, maka silakan. Ini contoh yang tidak boleh dicontoh Bapak Ibu, misalnya begitu. Ya boleh, tapi kalau antum bukan tatarannya sebaiknya jangan. Tetapi secara umum ketika dosa itu sudah tersebar maka boleh dibahas. Tapi hati-hati ya, bahas aib orang itu beresiko. Apalagi yang dibahas adalah ulama, orang solih. Ingat, daging mereka beracun. Jadi ketika seorang mengkonsumsinya bisa jadi pada saatnya dia pun akhirnya teracuni. Waliyadzubillah. Cukup ya para jamaah. Baik, ini para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Terakhir kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah membimbing kita semuanya, menjaga lisan kita agar senantiasa mengucapkan kebaikan dan menjauhkannya dari berbagai dosa dan keburukan. Ana mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Kita akhiri wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.